Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam hidup ini kita membutuhkan senjata, benteng yang kuat untuk melindungi diri kita dari segala macam persoalan yang bisa saja datang dari luar diri kita. Ada satu amalan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turut serta dan langsung melindungi umatnya pada suatu amalan ini, yakni amalan yang terdapat pada Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku. Aqimis salata lidzikri, dengan cara mendirikan salat sebagai zikir untuk mengingatku. Teman-teman yang berbahagia, salat di dalam fikih itu diartikan sebagai as-salatu yudda'u. Salat itu adalah doa. Mengapa demikian? Karena dari memulai takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam, salat itu semua dan hampir daripada keseluruhannya itu adalah doa. Sebagaimana setelah membaca takbiratul ihram kemudian membaca Al-Fatihah, di sini ada keterbukaan. Membuka salat itu dengan Al-Fatihah berarti sama halnya kita membuka segala persoalan, membuka segala kebahagiaan, membuka segala sesuatu tanpa terkecuali di dalam hidup ini. Karena itu teman-teman, di dalam salat itu semua bacaannya itu memiliki makna dan ada pesan tersendiri yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar melaksanakan sholat itu dengan baik. Sehingga ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh para sahabat dan yang paling masyhur itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Dari sebagian riwayat ada yang mengatakan nisfaini. Aku membagi sholat itu menjadi dua bagian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Faqala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla hamdani 'abdi. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab dengan ucapan hambaku memujiku. Hambaku sedang memujiku. Dan ketika seorang hamba mengatakan itqalal 'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala atna alayya 'abdi. Hambaku sedang menjunjungku. Itqalal 'abdu maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majjaddani 'abdi. Hambaku sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Itqalal 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana pada ayat ini ada komitmen penyerahan jati diri seorang hamba kepada Khaliknya, di mana aku menyerahkan segala persoalanku kepadamu dan aku hanya menyembah kepadamu. Dan Allah menjawabnya, qala Allah ta'ala hada baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Dan akan aku selesaikan sekarang juga persoalan yang sedang dihadapi oleh hamba. Sehingga teman-teman, sholat kita itu sebenarnya merupakan wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita kaji secara bahasa, apa arti dari sholat? Sholat itu berasal dari kata wasilah yasilu silatan. Sering mendengar kata silaturahmi, di mana silaturahmi itu akan terjalin suatu hubungan, suatu kehidupan yang harmonis antara seorang hamba dengan hamba. Sehingga apabila disandarkan kepada ibadah, ia menjadi sholatan. Di mana sholat ini berarti keterikatan seorang hamba kepada Tuhannya sepanjang nafas ini masih berhembus dan sepanjang masa kehidupan ini berlangsung.
Karena itu teman-teman, fadkuruni adkurkum, kata Allah. Jika kamu mengingat aku, maka akan aku ingatkan. Seolah-olah Allah akan memberikan gambaran bahwa ketika kamu mengingatku, maka akan aku ingat kamu. Apalagi ketika kamu datang untuk memenuhi kewajibanmu sebelum panggilan itu dikumandangkan, yakni adzan. Karena itu sholat ini tuntunannya itu sangat lengkap dan konsepnya itu sangat bagus, dan tidak ada ibadah yang konsepnya itu selengkap dan sekomplit salat sebagai tujuan dan penunjuk kebahagiaan kepada umat manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada semua hambanya, jangan sampai melewatkan amalan dan ibadah ini sebagai benteng yang mampu melindungi dirimu dari segala macam persoalan. Ketahuilah teman-teman, sekalipun kamu tidak melaksanakan ataupun kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah mengubah status Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Karena itu teman-teman, Allah lah tempat kita bergantung. Allah Samad, Allah lah yang akan menyelesaikan segala persoalan kita. Dan amalan sholat apabila kita kerjakan dengan sebaik mungkin akan mampu menjadikan benteng yang kuat untuk melindungi diri kita. Sehingga kita sering melihat orang yang kadang-kadang hidupnya itu seperti tidak ada masalah. Mengapa demikian? Karena ia selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang masalah yang datang kepadanya itu terselesaikan dengan mudah dan gampang begitu saja. Teman-teman yang berbahagia, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu marilah kita sama-sama saling mengingatkan di antara kita untuk terus memperbaiki kualitas sholat dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab dan sebagai penentu amalan yang lainnya. Karena itu ayah bunda, adik-adik semuanya, ketika mengingat sholat lebih dahulu, ingatkanlah orang yang di sekitarnya. Ketika suami mengingat sholat, waktunya sudah datang, maka ingatkanlah istri dan anak-anaknya. Istrinya yang sudah tahu waktu ini sudah masuk ke dalam waktu sholat, maka ingatkanlah anak atau suaminya atau keluarga siapapun yang ada di sekitar kita, agar kita menuju kepada kemenangan. Hayya 'alas shalah, marilah melaksanakan salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk menuju kepada kemenangan. Sehingga ada rumusan terpenting di dalam Al-Quran pada surah di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Ketika orang sudah menjadikan hal ini sebagai jati dirinya, sebagai identitas di dalam dirinya, dan ia tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa, maka selalu ada solusi dari setiap persoalannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan pasti ada rezeki yang pasti akan datang dari arah yang tidak akan disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan sebagai modal untuk kita menghadap dan kembali kepada pencipta kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.